Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1707. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mereka tentu saja akan bisa hidup, tetapi jika mereka masih kekeh dengan keputusan mereka, maka mereka hanya bisa ditekan di sini sampai mati. Apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Mengapa kalian tidak segera menyatu dengan dunia tuanku? Apakah kalian ingin mati? Kata Mingdao, dia berkata dengan marah. Baik tuanku, kelompok orang setengah langkah transenden itu atau tingkat supreme sama sekali tidak memiliki ruang untuk melawan. Akhirnya mereka terkejut dan akhirnya mereka menuruti kata-kata Mingdao. Mereka tidak berani ragu-ragu sedikit pun. Mereka segera bergabung dengan dunia kacau. Di saat mereka menyatu dengan dunia kacau, seketika kekuatan yang mengerikan mengalir ke tubuh mereka terus-menerus. Dalam sekejap, sekelompok dari mereka merasakan kelahiran kekuatan yang mencengangkan. Bagaimana ini terjadi? Mereka merasakan tubuh mereka sendiri dengan ngeri dan menemukan bahwa tingkat kultivasi yang tidak dapat ditingkatkan selama ratusan juta tahun di tempat telantar ini pada saat ini perlahan-lahan mengendur. Tampaknya ada kekuatan yang baru lahir pada asal-usul mereka. Kelahiran kehidupan meningkat perlahan. Ini adalah sebelum keterkejutan di hati mereka mereda, gelombang aura mengerikan melesat ke langit. Di bawah pengawasan ketat semua orang, basis kultivasi banyak dari mereka meningkat pesat. Atau pada saat ini dalam satu gerakan, mereka melangkah ke ranah transenden setengah langkah. Hanya dalam sekejap, ratusan ahli transenden setengah langkah lahir di tempat ini. Kekuatan transendensi setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia kacau Qinchen. Dan Qinchen segera merasa bahwa dunia kacaunya meningkat lagi, dan itu meluas. Alasan utamanya adalah jumlah orang biasa yang dibawa oleh Mingdao kali ini terlalu banyak. Hampir semua master yang menjanjikan dari lembah pedangnya dibawa ke sini. Selain itu ada juga banyak orang dari lembah Shenyin dan juga pegunungan Liujue di antara orang-orang ini yang merupakan setengah langkah transenden. Meskipun kultivasi kelompok orang ini rata-rata, namun jumlah mereka telah menutupi kelemahan kesedikitan kultivasi, sehingga seluruh dunia kacau itu jatuh ke dalam perubahan yang mencengangkan. Apa ini? Ketika tingkat kultivasi kelompok orang ini meningkat pesat, di dunia kacau Tuan Tianyin dan Tuan Liujue menjadi tercengang. Apa yang terjadi? Anda harus tahu bahwa ketika tiga kekuatan utama mereka bergabung, hanya ada sekitar 20 transendensi setengah langkah secara total. Tetapi sekarang, ratusan ahli transendensi setengah langkah telah lahir dalam waktu yang singkat, yang sungguh seperti fantasi yang mengejutkan. Dan yang membuat mereka semakin tercengang adalah bahwa 10 atau 20 bawahan dari setengah langkah transenden yang mengikuti mereka setelah menyatu ke langit dan bumi di dunia ini. Aura mereka melonjak dan aura transenden yang sebenarnya telah samar-samar mekar, sepertinya ingin menerobos langsung ke ranah transenden di tempat. Oh, terobosan ranah transenden, kata Qinchen, jantungnya berdebar kencang. Dia melangkah maju dan tubuhnya yang agung seperti dewa. Dia datang ke depan semua orang dalam sekejap. Biarkan aku menganugerahkan kepadamu kemuliaan tertinggi, kata Qinchen. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan menekan langsung ke arah kepala orang-orang ini. Boom! Dalam seketika, pola terang menyala di alis yang tak terhitung jumlahnya di ranah transenden setengah langkah. Di saat yang sama, pola hitam mengalir, dan di dunia kacau, kekuatan guntur dan juga malapetaka yang mengerikan muncul. Kekuatan guntur dan malapetaka ini berwarna biru. Itu adalah kekuatan Dewa Guntur yang maha kuasa. Dunia yang kacau masih hanya dunia kecil, bukan dunia nyata. Bahkan dunia seperti surga belum lahir dengan transendensi. Sulit bagi tempat seperti alam semesta asli untuk lahir dengan ahli transendensi.
Namun, yang harus dilakukan Qingchen sekarang bukanlah membiarkan mereka secara langsung melangkah ke ranah transenden, tetapi membiarkan mereka memiliki kekuatan transenden. Boom! Seketika serangkaian guntur penghakiman ilahi yang mencengangkan dengan cepat jatuh di antara langit dan bumi. Qingchen menggunakan kekuatan guntur penghakiman ilahi miliknya sendiri untuk memiliki kekuatan reinkarnasi dan guntur kesengsaraan kehidupan terpisah. Pada saat ini Qingchen tergantung antara langit dan bumi. Di atas kepalanya aula 10 kesengsaraan muncul, dengan aula 10 kesengsaraan sebagai tubuh utama awan kesengsaraan, dan 10 ujian reinkarnasi di dalamnya berubah menjadi 10 ujian guntur nasib reinkarnasi. Dan Qingchen sendiri memperoleh aura besar dunia bawah dari warisan Kaisar Nether, dan kemudian menggunakan kekuatan garis keturunan guntur di tubuhnya untuk mengubahnya menjadi kekuatan guntur malapetaka yang tak ada habisnya. Segera dalam sekejap, serangkaian guntur-guntur biru melonjak, dan dalam proses jatuhnya, itu langsung berubah menjadi awan kesengsaraan guntur hitam peka, dan langsung menyambar para kultivator di bawah. Seketika raungan-raungan menyakitkan terdengar, dan banyak ahli transenden setengah langkah yang diselimuti oleh awan malapetaka guntur kehidupan samsara yang tak berujung. Mereka meraung kesakitan, tetapi aura pada mereka terus bertambah kuat. Di depan mata mereka, serangkaian takdir reinkarnasi muncul. Tingkat pertama adalah ilusi, lalu ada tanah, air, api, dan angin. Lalu juga ada ruang, lalu ada sumber racun, lalu kemudian waktu, lalu kemudian jiwa. Kekuatan-kekuatan yang mewakili kesengsaraan kehidupan samsara 10 kali lipat kesengsaraan guntur semuanya meletus pada mereka semua. Selain itu, Qingchen juga membangkitkan kekuatan air laut mati pada pedang karat misterius. Dengan niat membunuh yang mengerikan pada air laut mati, itu seketika berubah menjadi lapisan pembunuhan malapetaka guntur yang melembutkan jiwa dan tubuh orang-orang ini. Ya Tuhan, apa ini? Di bawah melihat itu, Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue semuanya tercengang apa yang mereka lihat. Qingchen di depannya benar-benar berubah menjadi kesengsaraan reinkarnasi dan guntur, kemudian membiarkan ahli-ahli kuat yang mereka bawa untuk menerobos ranah transendensi. Ini benar-benar tidak pernah terdengar dalam legenda. Belum lagi mereka, bahkan leluhur 10.000 tulang pun juga tercengang. Dia telah mengikuti Kaisar Agung Yaoming selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini, dan pemandangan di depannya ini benar-benar berada di luar imajinasinya. Kesengsaraan reinkarnasi ini adalah awan perampokan yang mengerikan yang dapat memungkinkan orang untuk menerobos ranah transenden, tetapi itu dikembangkan oleh Tuan Muda Chen. Ini bagaikan hantu. Tuan Muda Chen layak menjadi Tuan Muda Chen. Ini sama sekali hampir bukan manusia. Sementara di samping, gadis kecil itu juga membuka matanya lebar-lebar dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Kakak senior itu sangat luar biasa, dia bergumam. Di hadapannya, Qingchen di atas kepalanya saat ini diselimuti guntur yang tak berujung dan berubah menjadi dewa tertinggi. Akhirnya, takdir reinkarnasi yang berat pun jatuh, terdengar suara gemuruh, dan pada saat yang sama, ketika guntur yang tak berujung jatuh, dari sekian banyak ahli transenden setengah langkah, satu demi satu, aura transendensi pun akhirnya muncul, dan total lebih dari 100 ahli transenden sebelumnya. 5 untayan transendensi telah muncul, dan 5 ahli transendensi yang sebenarnya telah lahir. Ketika kelima ahli transendensi itu muncul, perubahan menakjubkan terjadi di seluruh dunia kacau. Itu menjadi semakin padat dan jauh lebih kuat. Dunia kacau saat ini tampaknya telah mengalami beberapa perubahan khusus. Qingchen mendongak sambil berpikir, dunia kacau sebelumnya hanyalah dunia normal, tetapi sekarang, di bawah evolusi reinkarnasi Qingchen, 5 negara adidaya telah lahir yang merupakan peningkatan yang sangat besar bagi dunia kacau. Membuat dunia kacau benar-benar telah melangkah ke tingkat alam semesta. Sangat disayangkan bahwa tidak ada cukup energi di dunia kacau. Seorang ahli kuat transenden tidak dapat dilahirkan dari udara tipis. Setiap kelahiran ahli transenden akan mengambil alih kekuatan asli alam semesta tempat dia tinggal. Namun dunia kacau di depannya hanya dapat membiarkan 5 ahli transendensi lahir. Qingchen menggelengkan kepalanya sedikit.
Pada saat ini, kelima sosok ahli transenden yang baru saja menerobos langsung terbang ke langit, datang ke depan Qin Chen berlutut dengan hormat. "Tuanku," kelima ahli transenden itu sangatlah bersemangat. Ranah transenden ini adalah ranah transenden. Ini merupakan ranah kultivasi yang telah menjadi impian seumur hidup mereka. Selama bertahun-tahun di tanah telantar, mereka semua ingin menerobos ranah transendensi, tetapi mereka masih tidak dapat melakukannya. Namun sekarang mereka akhirnya berhasil. Dan ketika mereka menerobos ranah transendensi, mereka juga dengan jelas merasakan bahwa Qin Chen di depan mereka adalah dewa dari sekelompok orang yang ada di sini, yang mengatur hidup dan juga mati mereka. "Aku akan menunggu untuk melihat tuanku." Sementara di bawah, ratusan ahli transenden setengah langkah yang pernah membuat terobosan lengkap serta ahli transenden yang tak terhitung jumlahnya juga berlutut dengan ekspresi hormat. "Bangun semuanya," kata Qin Chen. Dia mengangkat tangannya dan segera pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berdiri satu demi satu seperti orang percaya yang fanatik. "Meskipun kalian berlima telah menerobos dan melampaui, namun itu hanya di dunia batin kursi ini. Jika kalian ingin sepenuhnya menjadi ahli transenden yang kuat, kalian juga harus mencapai terobosan di dunia bawah. Namun dengan basis kultivasi Anda saat ini, selama Anda kembali ke dunia bawah, Anda dapat menerobos kapan saja. Adapun yang lainnya, itu sama saja," kata Qin Chen. Dia memandang yang lain. Meskipun orang-orang yang tersisa ini belum pernah melangkah ke ranah transendensi, namun mereka telah mencapai alam yang puncak. Selama mereka kembali ke dunia bawah, banyak dari mereka akan dapat benar-benar menerobos ke ranah transendensi yang sebenarnya. "Kalian berdua, apa yang masih kalian ragukan?" kata Ming Dao. Pada saat ini dia dengan tegas berteriak kepada Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue. "Apa?" Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue langsung terbangun. "Ming Dao, mengapa? Apa alasan Anda dapat menerobos puncak transendensi tingkat pertama? Apakah karena ini?" kata mereka berdua, tiba-tiba menatap Ming Dao. Ming Dao pun mengakuinya. "Jika tidak, bagaimana lagi caranya?" kata Ming Dao. Pada saat ini, Qin Chen pun menoleh ke arah mereka berdua. Ketika dilihat oleh Qin Chen, Tuan Tianyin dan Tuan Li Jue merasa jiwa mereka akan hancur berkeping-keping. "Aku bersedia menjadi anggota perintah tuanku dan melayani tuanku," kata Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue. Mereka merasa bahwa jika mereka masih kekeh, maka mereka kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping di tempatnya. Seketika mereka berdua mengabaikan hal-hal lainnya, lalu kemudian menyatu dengan asal-usul dunia kacau. Boom! Pada saat keduanya bergabung, ada suara gemuruh di langit yang terbuka, dan kekuatan yang mewakili transenden memasuki tubuh mereka, menyebabkan kultivasi mereka berdua meningkat dan mereka bergerak menuju puncak transendensi tingkat pertama. Segera setelah itu, mereka pun naik kultivasinya dan dunia kacau juga mendapatkan nutrisi yang sangat banyak. "Baiklah," kata Qin Chen. Pada saat ini, Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue telah menerobos ke tingkat pertama puncak transendensi. "Aku telah menemui tuanku," kata Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue. Mereka berdua berlutut. Sosok Nona Liu Jue rendah menunjukkan sosok yang anggun dengan sepasang pantat halusnya yang tampak diangkat tinggi. "Bangun, sekarang aku perintahkan kalian bertiga untuk segera keluar dan bawa orang-orang dari dunia luar juga ke tempat ini," kata Qin Chen dengan ringan. "Tapi tuanku, di luar ada Jenderal Ming Yan dari pemakaman Dewa Kematian. Kultivasi orang ini setinggi langit. Jika dia menerobos di tempat ini maka mungkin," kata Ming Dao. "Tidak masalah," kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. "Itu hanyalah puncak transenden tingkat kedua. Kamu hanya perlu membawanya masuk ke tempat ini dan aku memiliki rencanaku sendiri," kata Qin Chen. Sudut mulut Qin Chen membentuk lengkungan mencibir. "Yah, baik." Ming Dao, Tuan Liu Jue dan Tuan Nona Tianyin langsung memberi hormat, dan saat berikutnya mereka bertiga tiba-tiba menghilang dari dunia kacau. "Tuan Muda Chen, apakah kamu ingin Jenderal Ming Yan itu juga memasuki dunia batinmu?" Pada saat ini, 10.000 tulang dengan cepat melangkah maju mengerutkan kening. Bukankah ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuh Jenderal Ming Yan ini? Jika itu benar-benar
kekuatan super transenden tingkat ketiga begitu memasuki tempat ini, saya khawatir. Namun Qin Chen menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, aku memiliki rencanaku sendiri." Setelah mengatakan itu, di tangan Qin Chen pedang karat misterius muncul dengan niat membunuh yang suram melonjak ke langit. Tentu saja, Qin Chen tahu diperlukan metode yang berbeda untuk menghadapi Jenderal Ming Yan itu. Dunia yang kacau tidak terkalahkan. Jika seorang penguasa daerah terlarang diizinkan masuk ke dunia kacau saat ini, maka seluruh dunia kacau akan terkoyak. Hanya setelah dunia kacau menjadi benar-benar kuat, barulah dia dapat menampung semua yang ada di dunia. Ini adalah tujuan lain dari perluasan dunia kacau Qin Chen secara terus-menerus. Sementara saat ini, di luar mata air Laut Mati, sekelompok orang dari makam Jenderal Ming Yan berdiri di sana dengan tenang. Di antara mereka, Jenderal Ming Yan menatap air Laut Mati di depannya dengan tenang, dengan matanya yang tenang. Sementara di sampingnya, para bawahannya tampak cemas dan menantikannya dari waktu ke waktu. Jelas sangat khawatir dengan situasi di dalam. Sudah lama sejak orang-orang itu memasuki mata air Laut Mati, tetapi tidak ada pergerakan di dalam. Bagaimana ini tidak membuat mereka cemas? Dan setelah sekian lama, akhirnya dia tidak tahan lagi dengan tingkat transendensi itu, dan segera melangkah maju dan berkata, "Tuanku, mata air Laut Mati ini sangat menakutkan, dan kultivasi orang-orang sebelumnya sangat lemah, dan sekarang tidak ada gerakan sama sekali. Aku khawatir mereka semua telah mati di dalam. Kita hanya membuang-buang waktu di sini. Jika orang yang lewat mengetahui dan memberitahu para ahli kuat di daerah terlarang, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Menurut bawahan, lebih baik biarkan bawahan mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan mata air Laut Mati." Di samping mata orang lain berkedip mendengar itu, ingin mencobanya. Maka Jenderal Ming Yan tidak bergerak sama sekali, dia hanya berdiri di sana dengan tenang. "Jangan khawatir, mata air Laut Mati di depan membuatku merasa sangat lemah. Jika itu adalah mata air Laut Mati yang normal, saat orang-orang itu memasuki mata air Laut Mati sebelumnya, mereka tidak akan dapat bertahan sebentar pun. Tetapi sebelumnya, ketika mereka memasuki mata air Laut Mati, tidak banyak fluktuasi, tidak ada bahaya, dan sepertinya mereka masih bisa bertahan hidup lebih lama," kata Jenderal Ming Yan. Sebagai salah satu dari 4 jenderal makam Dewa Kematian, dirinya mengikuti penguasa daerah terlarang untuk menjelajahi tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang secara alami dia tahu tempat berbahaya macam apa di depannya. "Baik, tuanku," meskipun orang itu tidak mau, akan tetapi dirinya tidak berani untuk menantang titah dari Jenderal Ming Yan. "Sagui, kaulah orang pertama yang menemukan tempat ini. Bagaimana menurutmu?" tanya Jenderal Ming Yan. Namun Sagui tidak bisa berkata-kata banyak, sehingga Jenderal Ming Yan hanya menatap Sagui dengan setengah tersenyum dengan jejak ketidakpedulian melintas di kedalaman matanya. Akan tetapi, tepat ketika dirinya hendak berbicara lagi, tiba-tiba boom, air mata Laut Mati di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Dengan suara kepulan, 3 sosok terbang keluar dari mata air Laut Mati itu dengan cepat. Sudut mulut ketiga orang itu berdarah, masing-masing dari mereka cukup memalukan, dan itu adalah Ming Dao, Tuan Liu Yue, dan Tuan Yue. Kalian bertiga melihat Ming Dao dan 3 orang lainnya bergegas keluar hidup-hidup. Semua ahli transenden yang hadir terkejut memasuki mata air Laut Mati, tetapi mereka masih keluar hidup-hidup. Jika pihak lain adalah penguasa zona terlarang atau ahli kuat transenden yang hebat, maka itu bisa dimengerti. Tetapi mereka bertiga hanyalah transendensi tingkat pertama, tapi mereka bisa keluar hidup-hidup. Jenderal Ming Yan juga melihat ke arah Ming Dao dan lainnya. Dia melangkah maju. "Kalian bertiga bisa keluar hidup-hidup, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Apakah mereka semua telah meninggal di sana?" Mendengar itu, wajah Ming Dao dan 2 lainnya menunjukkan rasa sakit. Mereka bertiga mengabaikan untuk menyeka luka mereka, dan mereka buru-buru berkata, "Tuanku Jenderal Ming Yan, di kedalaman air Laut Mati ini ada dunia kosong, dan tidak banyak dari air Laut Mati. Beberapa hanya pusara niat membunuh yang bertahan, tetapi bawahanku semuanya telah jatuh di dalamnya, karena mereka tidak tahan dengan niat membunuh yang mengerikan terkandung di dalamnya." Berbicara tentang ini,
Mata Mingdao dan yang lainnya sedikit merah. Dunia kosong yang hampa dan tidak banyak air laut mati. Para ahli transenden itu sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Mereka hanya terkejut mendengarnya. Tidak heran kalian bertiga selamat. Lalu, kemana dunia kosong itu mengarah? Ini, aku juga tidak tahu, kata Mingdao. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun itu adalah dunia kosong, namun itu mengandung niat membunuh yang mengerikan dari laut mati. Aku tidak bisa bertahan terlalu lama di dalamnya, dan aku hanya bisa keluar. Oh, seperti itu, kata Jenderal Ming Yan. Dia berpikir dalam-dalam.